14 November 2024. Ruang Rapat Putri Cempo, Bagian Hukum mengadakan acara kajian dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik. Yang lain nggak apa-apa, ini soalnya udah sesi ngantuk, satu sesi ngantuk, dan Pak Rusya di sini acara di Pemprov ya Pak. Iya, sesi ngantuk. Sesi ngantuk. Pak Lurah, monggo di depan aja. Di meja. Nggak apa-apa. Monggo. Kita langsung mulai aja ya. Mohon izin Pak Saiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Saiku Busyiri, anggota DPRD Kabupaten Gresik Komisi 1. Bapak Dr. Rusdianto Sesum, SHMH, akademisi dari Narotama, Dekan Fakultas Hukum. Pak Uda, Pak Dr. Miftahul Huda, Pak Miftahul Huda, SHMH dari Narotama juga, tim dari Universitas Narotama, Fakultas Hukum. Dan Pak Bambang di belakang. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini di sesi ngantuk ini, mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya kegiatan ini tidak dilaksanakan, kami rencanakan tidak dilaksanakan di ruangan ini karena memang ruangan ini cukup besar ya. Tapi terang aja kita kehabisan ruangan. Ada dapat ruangan yang lebih kecil gitu. Karena sebenarnya memang audiens tidak begitu banyak. Ini kami pilih khusus, dan kita sebenarnya juga dipilihin sama teman-teman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Siapa aja yang diundang, kemarin listnya memang dari DPMD. Kegiatan kali ini sebenarnya meneruskan apa yang sudah kita laksanakan. Jadi beberapa waktu yang lalu, hampir sebulanan yang lalu itu kita sudah melakukan kajian secara internal. Kebetulan Pak Haji juga datang ya, Pak Haji waktu itu ya. Pak Haji datang, Pak Kapit juga datang. Kita sudah melakukan kajian secara internal terhadap peraturan-peraturan yang ada di Kabupaten Gresik. Cukup banyak peraturan yang hubungannya sama pelaksanaan pemerintahan di desa, gitu ya. Kami sudah melakukan kajian internal. Waktu itu kami juga undang kepala desa, kami juga undang camat, gitu ya. Saya akan lupa siapa aja yang datang. Ada PPDI, perangkat desa juga datang pada saat itu. Nah, pada saat itu kita merumuskan permasalahan-permasalahan apa saja yang muncul setelah pemberlakuan Undang-Undang Desa yang baru. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, munculnya Undang-Undang Desa itu yang viral gitu ya. Yang viral itu perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, masa jabatan BPD, gitu ya. Yang masyarakat paham itu seperti itu. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Tidak hanya tentang perpanjangan masa jabatan perangkat desa, kepala desa dan BPD. Banyak hal-hal lain yang berubah, skema-skema yang berubah, termasuk ADD juga berubah, pemberdayaan juga berubah, tata cara pemberhentian pengangkatan perangkat desa juga berubah. Jangan sampai
terjadi maladministrasi, kalau menurut kami maladministrasi setelah munculnya undang-undang desa yang baru. Nah, kita sudah rumuskan permasalahan-permasalahan tersebut. Habis itu kami kirimkan itu ke Pak Rusdi dan tim. Kami dari rumusan yang sudah kami munculkan pada saat itu, sudah kita rekap, itu kami kirimkan ke Pak Rusdi, ke Narotama untuk dievaluasi. Kami mohon ke tenaga ahli untuk memberikan rekomendasi setelah undang-undang desa itu nanti setelah undang-undang desa muncul, nanti regulasi apa saja di Kabupaten Gresik yang harus dilakukan perubahan atau mungkin malah pencabutan, atau harus menambah regulasi apa lagi. Itu yang kami mohon Pak Rusdi dan tim nanti mohon untuk dijelaskan. Kami dikasih penguatan gitu ya, penguatan apa yang harus kami lakukan. Setelah hari ini nanti, setelah kegiatan ini nanti, hasilnya adalah rekomendasi Propem Perda atau Propem Perbuk, program pembentukan peraturan daerah atau program pembentukan peraturan bupati di 2025, atau mulai nanti akhir tahun ini kita susun. Itu nanti jadi bahan kita nanti 2025 akan melakukan penyusunan regulasi apa. Apakah harus ada perda atau pergub baru, atau harus dicabut, atau hanya cukup perubahan. Hasil dari kegiatan ini nanti semoga itu bisa jadi bahan kita untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan. Nah, kalau di sesi sebelumnya tadi masalah perangkat masalah BMD, masalah bantuan sosial, masalah hibah, kami juga sudah melakukan kajian. Itu stakeholdernya perangkat daerah, dan yang kami undang Pak Rusdi, dan tadi ada asisten satu Pak Saiku, ada asisten satu. Harapan kami di sesi ini kami juga mengundang dari Komisi 1, karena mitra dari bagian hukum adalah Komisi 1. Kami mohon nanti DPRD bisa memberikan kami penguatan atau memberikan kami arahan, petunjuk, karena Komisi 1 itu kan secara fungsi adalah pengawasan. Fungsi komisi adalah pengawasan. Nah, dari pengawasan yang sudah dilakukan oleh Komisi 1, di hari ini mungkin nanti Komisi 1 bisa memberikan arahan bagaimana pengawasan itu jadi kebijakan, jadi regulasi yang akhirnya nanti masuk ke Bapak Perda, gitu Pak. Secara fungsi DPRD seperti itu. Sebelum nanti diberikan materi yang teknis, mungkin banyak tanya jawab saja nih Pak Rusdi nanti ya, banyak tanya jawab. Pak Rusdi ahlinya, monggo silakan mau tanya apa aja masalah pemerintahan desa. Sebelum nanti kami serahkan ke tim dari Narotama, kami mohon Pak Saiku Busiri selaku Komisi 1, perwakilan Komisi 1 DPRD Kabupaten Gresik untuk bisa memberikan insight apa gitu yang pasti kami butuh penguatan Pak Saiku. Mohon masukan, arahan, penguatan buat kami di bagian hukum, dan untuk OPD juga, terutama nanti kami bakalan sangat sering berkomunikasi dengan PMD. Kami juga mohon penguatan dari PMD gitu ya, terhadap apa saja regulasi atau hasil dari pengawasan komisi nanti yang mungkin bisa dijadikan bahan untuk penyusunan kebijakan. Monggo Pak Saiku, kami serahkan ke Pak Saiku dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru masyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saya bersyukur hari ini kita semua sehat walafiat, bisa melangsungkan kegiatan-kegiatan kita dengan baik. Saya bersyukur Mas Pram masih ingat saya untuk mengundang berbincang di sini. Ini saya syukuri. Khawatirnya dicueki saya. Dan saya bersyukur juga Pak Rusdi hadir di sini karena yang saya ingat cuma satu, Pak Rusdi ketika bahas RPJMD ngomongnya nggak bisa dibahas ini, tutup saja ini. Itu saya ingat betul ya. Saya sudah sadar. Itu yang saya ingat. Ketika kami di FPKB itu menyampaikan itu semua, sebelum Pak Rusdi ngomong itu kita sebenarnya sudah bikin kajian Pak Rusdi, dan kita betul-betul kecewa dengan kondisi ini, lalu kita sampaikan di media massa. Ternyata respon masyarakat menganggapnya bahwa PKB itu berseberangan dengan Bupati, padahal kita justru dikuatkan sama Pak Rusdi. Teman-teman PKB ya, saya bersyukur di PKB itu, dan saya barangkali Pak Pram bisa merasakan SDM-nya lumayan lah ketimbang partai yang lain, gitu Pak ya. Nggak perlu dikomentari, tapi saya perlu kampanye. Cukup Pak. Iya. Ya, yang jelas Pak Pram, karena program perda ini minggu depan baru akan ditetapkan, saya berharap ini bisa diberikan catatan-catatan penting dari Pak Rusdi untuk bisa kita ajukan langsung. Insya Allah saya akan sampaikan ke teman-teman, harus disiapkan slot untuk program perda terhadap perubahan-perubahan peraturan daerah yang terkait desa. Entah itu terkait hibahnya, entah itu terkait dengan pengangkatan kepala desa dan seterusnya. Insya Allah akan kita bantu untuk bisa disiapkan slotnya. Karena apa? Karena kalau kita terlambat, kasihan nanti teman-teman yang di bawah itu nanti akan mendapat imbas seperti yang disampaikan Mas Pram, ada misadministrasi yang justru bisa berimbas secara hukum. Nah ini yang kita tidak inginkan. Nah, kita berharap karena teman-teman itu punya kepentingan besar terhadap desa, bahwa harus disiapkan perangkat legalitas yang cukup di desa agar teman-teman itu bisa melakukan aktivitasnya dengan benar. Ada beberapa yang kadang-kadang saya itu janggal gitu. Ketika ada teman-teman desa ngomong, Pak Saiku, bagaimana kalau kita bikin aturan supaya kutipan terhadap perubahan hak milik tanah itu dilegalkan di desa. Kemarin saya bilang nggak bisa, itu nggak punya dasar sama sekali. Artinya begini, kepada beberapa kepala desa mengutip perubahan hak milik tanah, ya maksudnya biar ada komisinya untuk desa, dan itu minta dilegalkan teman-teman DPR. Saya menolak terus terang, hal-hal semacam ini saya tolak, karena memang tidak punya dasar hukum, dan itu berjalan tidak sesuai dengan hukum. Ya, jadi saya berharap apapun aspirasi dari teman-teman desa tetap bisa kita tampung, tetap kita ingin bahwa banyak hal yang bisa dilakukan di desa. Kalau jenengan tahu, saya masih ingat ketika kita bahas peraturan desa wisata, saya tegaskan bahwa saya minta masuk ada satu pasal yang berbunyi pemerintah daerah memfasilitasi legalitas desa wisata ini. Jangan sampai buntut-buntutnya muncul berita bahwa stigi legalitasnya dipertanyakan. Jangan seperti itu. Saya menyalahkan pemerintah kalau hal yang semacam itu. Ketika masyarakat punya inisiatif untuk melakukan kegiatan dan itu baik untuk masyarakatnya, pemerintah harus mendukung. Saya bilang, saya minta ditulis di situ dengan biaya murah atau gratis untuk memberi fasilitas pada desa ketika mereka punya inisiatif untuk membentuk desa wisata, maka legalitasnya harus dibantu pemerintah, diselesaikan semua. Kan tidak lucu ceritanya ketika stigi sudah begitu besar, retribusi ditarik oleh pemerintah, tapi mempertanyakan legalitas lagi. Bikin malu Pak kalau seperti itu. Ya, jangan sampai itu terjadi.
Makanya saya sudah banyak sekali memberi kontribusi pada pasal-pasal di Perda terkait dengan desa, termasuk BUMDes dan lain sebagainya, supaya lebih berpihak pada masyarakat kita. Ya, sehingga jangan sampai terjadi antar lembaga pemerintah ini justru saling mempertanyakan hal yang sebetulnya tidak perlu. Kita harus mengikuti kaidah kita masing-masing lah. Pemerintah daerah ini dibentuk untuk membantu pemerintah di bawahnya, memfasilitasi pemerintah di bawahnya, itu harus tetap dijaga. Jangan sampai justru arogansinya muncul untuk saling mengalahkan. Ini yang kita tidak inginkan. Termasuk teman-teman di DPRD, jangan sampai muncul arogansi untuk berebut kewenangan. Ini yang salah. Maka kita berpikirnya bagaimana mewadahi inisiatif dari teman-teman desa ini untuk bisa dicukupkan legalitasnya supaya semua kegiatan-kegiatan jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan dan memiliki aspek hukum. Misalnya kalau jenengan usul, tolong Pak, ini portal iuran bayar portal itu dilegalkan, tidak bisa, secara perda itu sudah tidak boleh. Kalau jenengan ngomong hukum agama, nun sewu hasil basul masail itu haram, Pak. Portal itu, uang portal itu haram. Nah, kita sudah selaras dengan itu semua. Saya kira kita sama-sama lah. Kami juga ingin selamat dunia akhirat, teman-teman juga ingin kita menyelamatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai keliru dalam menerapkan hukum sehingga itu berimbas. Kalau toh di dunia sama baik-baik saja, entah di akhirat nantilah repot, Pak. Ya, gitu. Jadi sekali lagi saya berharap teman-teman dari perwakilan desa ini terbuka saja, apa saja yang perlu disampaikan. Kami akan ikut membantu untuk meramu aturan legalitas yang baik untuk jenengan semua. Kalau toh tidak sama dengan yang jenengan inginkan, ingat bahwa kita punya pijakan-pijakan yang menyelamatkan jenengan. Jangan dianggap kita enggak mau membantu jenengan, tapi setidaknya kita harus berpijak pada aturan yang ada sehingga jenengan selamat. Secara hukum jangan sampai terjadi akibat hukum yang menjadikan jenengan justru mendapat kerugian. Ya. Saya kira itu hal-hal penting yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, Komisi 1 tetap akan backup bagian hukum. Saya akan melakukan lobby pada teman-teman Bapemperda supaya ada slot untuk perubahan-perubahan aturan di desa ini agar tahun depan sudah bisa langsung dibahas dan segera bisa diputuskan munculnya perda-perda yang lebih sinkron terhadap undang-undang desa yang baru. Demikian, saya mohon maaf apabila beberapa kalimat saya ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Saiku, masukan saran. Kami mencatat beberapa hal penting yang disampaikan Pak Saiku, dan ini pasti jadi bukti karena ini kita rekam Pak Saiku. Jenengan kan ownernya podcast gitu ya, salah satu podcast yang cukup banyak viewersnya ya, yang membicarakan masalah-masalah di Kabupaten Gresik. Jadi ini juga kami rekam Mas ini. Jangan juga tahu bahwa bagian hukum juga punya channel gitu ya, yang berisi tentang banyak hal, informasi-informasi regulasi, informasi-informasi penyusunan regulasi, bagaimana regulasi itu disusun, itu juga rapat-rapat itu juga kami upload di channel YouTube kami. Tadi Pak Saiful sempat sampaikan bahwa siap mendukung meramu regulasi yang ada. Jadi disampaikan nanti di bawah ini, kebijakan ini nanti sampai ke penyusunan perda yang kebetulan saya baru tahu kalau besok sudah mulai menyusun nih Pak, minggu depan sudah mulai penyusunan. Artinya
Sebenarnya biasanya Perda itu ditetapkan berbarengan dengan paripurnanya penetapan APBD, Pak. Biasanya dibarengi sama paripurnanya penetapan APBD. Jadi tanggal 21 ya? Oh berarti ya 10 hari lagi ya. Jadi terima kasih Pak Saiku. Tadi disampaikan Pak Saiku, pemerintahan desa memang harus punya legalitas yang cukup agar dapat melaksanakan aktivitas pelaksanaan pemerintahan di desa agar bisa dilakukan dengan benar, gitu ya, benar. Artinya memang kita harus menyusun regulasi-regulasi yang itu bisa jadi dasar untuk pelaksanaan pemerintahan di desa. Terima kasih Pak Saiku. Kami tadi sudah janji sebenarnya untuk tidak lama-lama kepada stakeholder ya. Ngantuk karena pengen ngopi tadi. Saya bilang tadi itu, monggo silakan nanti setelah acara aja di ruangan saya siapin kopi. Ya. Tapi untuk sekarang kami mohon kesabarannya dulu. Kami yakin nanti bakalan banyak masukan dari Bapak dan Ibu semuanya setelah nanti dapat paparan hasil dari apa yang sudah permasalahan yang sudah kita rumuskan beberapa waktu yang lalu yang sudah kami kirimkan ke Pak Rusdi dan tim. Tidak lama, monggo Pak Rusdi, nanti mungkin paparannya Pak Rusdi atau Pak. Ya, saya lakukan dulu Pak. Udah, oke. Monggo silakan. Saya tak antarkan Pak Bda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji Saiku Siri dari fraksi PKB, Pak Pram, Kabak Hukum, Pak Dr. Huda dan Bapak Ibu sekalian, beserta kegiatan kajian ini FGD atau sosialisasi Pak, kajian dalam rangka menerima masukan untuk penyempurnaan atau melengkapi kajian dan evaluasi Perda dan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 7 produk hukum daerah yang terdiri dari 4 perda dan 3 pergub yang terkait dengan desa yang diminta untuk dikaji atau dievaluasi oleh Pak Pram. Yang pertama, perda tentang pilkades, pemilihan pemberhentian perangkat desa. Yang kedua, perda tentang BPD. Yang ketiga, perda tentang perangkat desanya. Yang keempat, tentang organisasi pemerintah desa. Kemudian untuk perbubnya juga ada 3, perbub terkait dengan pilkades, perbub aset, dan perbub tentang pedoman teknis atau pembuat teknis pilkades. Jadi ada 7 Bapak Ibu sekalian. Yang ke-7-7-nya ini sebenarnya terdampak dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Desa. Yang mana kita tahu Bapak Ibu sekalian, di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu ada 12 perubahan. Salah satu perubahan atau salah 2 perubahan yang paling mencolok itu pertama adalah terkait dengan masa jabatan kepala desa. Yang kedua terkait dengan tugas masa jabatan kepala desa dan diikuti oleh BPD. Yang kedua terkait dengan tugas kewenangan hak dan kewajibannya dari kepala desa. Nah itu yang paling mencolok dari perubahan undang-undang desa yang baru. Kemudian tentu diikuti oleh perubahan-perubahan lain, misalnya terkait dengan perubahan syarat untuk menjadi calon kepala desa karena dampak dari masa jabatan kepala desa. Kemudian yang kedua misalnya perubahan terkait dengan berapa jumlah calon yang harus ada di dalam pemilihan kepala desa. Kalau kemudian tidak tersedia calon harus dibuka kesempatan dan seterusnya. Itu materi-materi muatan yang diatur dalam undang-undang desa. Jadi ada 12 poin perubahan yang kemudian berdampak kepada 4 pergub dan 4 perda dan 3 pergub ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Dan misalnya kemarin ada salah satu desa ya Pak Pram, saya ingat betul yang sudah kadung memproses pemberhentian perangkat desanya, tapi lupa meminta persetujuan bupatinya. Jadi sudah terbit rekod camatnya, lalu kemudian sudah terbit keputusan kepala desanya, tapi belum sempat diserahkan sehingga saya kepada perangkat desa. Tapi lupa bahwa di undang-undang desa yang baru
itu harus ada persetujuan dari bupati. Nah itu akhirnya, dan ini juga cukup rumit karena yang bersangkutan itu si perangkat desanya mundurkan diri, terus setelah mundurkan diri narik lagi pengundurannya. jadi memang agak rumit. Jadi itulah dampak-dampak terkait dengan adanya perubahan undang-undang desa. Dan banyak hal bagus sekali terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mungkin nanti kita bisa diskusikan secara teknis, termasuk tentang pengolahan aset desa dan lain sebagainya. Nah mungkin Pak Pram biar Pak Huda jelaskan sekilas saja dulu ya, apa yang perlu diubah, apakah konsistensi atau tidak, ini ada penuju. Monggo Pak Huda, Pak Dr. Huda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti yang disebutkan Pak Pram tadi, karena ini jam mengantuk ya, saya jadi agak cepat saja karena sangat formalitas sekali ya, terkait dengan aturan. Yang pertama yaitu Perda nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Nah ini di dalamnya ada beberapa pasal yang perlu diubah ya, sekali karena disebabkan adanya perubahan pada undang-undang desa. Dan kemudian dari tim juga memberikan rekomendasi untuk menambah beberapa ketentuan, ya khususnya di dalam pasal 42 itu ditambah 2 ayat terkait dengan bagaimana kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Rusdi terkait ketika calon kepala desa ini sudah tidak ada lagi kan begitu. Nah kemudian juga ada pengaturan lebih lanjut ya, kemudian untuk dilaksanakan. Selanjutnya di peraturan Perda nomor 8 tahun 2018 ini tentang perubahannya. Jadi Perda itu sudah diubah dan dalam perubahan ini juga masih perlu diubah lagi karena adanya perubahan dari Undang-Undang Desa yang terbaru yang tahun 2024. Ini perubahannya dari 2018 ya, beberapa pasal ada perubahan ya. Kemudian kami rekomendasikan juga ada penambahan beberapa ketentuan di pasal 97B ya dengan 2 ayat ya. Itu ya, jadi perlu ada perubahan karena memang perubahan undang-undangnya 2024 sementara tadi 2018, jadi sehingga pasti perlu ada perubahan. Oke, lanjut kemudian di peraturan daerah nomor 2 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ya ini, jadi di situ ada beberapa perubahan ya, ketentuan di pasal 16 ya, pasal 30 dan pasal 37 ayat 2. Ini ada bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun. Ini karena di Permendagri-nya itu sudah dihapus ya, jadi itu perlu dipertimbangkan kembali. Kemudian di pasal 30 itu ada perbedaan redaksional sumpah ya, jadi harus disesuaikan juga. Dan sebab perangkat desa itu juga perlu disesuaikan dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017 ya. Jadi ini selain dengan terkait dengan perubahan undang-undang desa juga terkait dengan Permendagri-nya. Jadi itu Pak. Kemudian lanjut di Perda nomor 1 tahun 2017 tentang SUTK ya, pemerintah desa. Nah di situ cukup banyak perubahan ketentuan pasal ya, yang perlu diubah, disesuaikan ya, karena memang harus disesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Dan ada beberapa ketentuan yang perlu ditambahkan. Itu perlu menambahkan 1 huruf pada pasal 5 ayat 4. Ini terkait dengan mendapatkan tunjangan purna tugas. Nah, tunjangan purna tugas ini karena harus dimasukkan juga, ini hak ya, hak dari perangkat ya, sehingga perlu diatur di dalam peraturan daerah yang baru nantinya. Kemudian di pasal 5 ya, itu perlu juga ditambahkan terkait mengundurkan diri ya. Jadi ini tidak boleh mengundurkan dia, harus mengundurkan diri ketika dia mencalonkan sebagai lembaga perwakilan rakyat dan seterusnya. Ya. Jadi perlu ada penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Kemudian lanjut di Perda nomor 12 tahun 2018 tentang BPD. Di situ juga ada beberapa pasal yang perlu diubah ya, disesuaikan, dan ada penambahan di penjelasan ya. Jadi pasal 7 ayat 1 dimaksud yang dimaksud dengan dilakukan secara demokratis
yaitu dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan. Penjelasan pasal 14 ayat 1, dengan masa pengetahuan PPD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji, dan terkait dengan tunjangan ya. Ada tunjangan istri, suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja. Disesuaikan dengan perubahan dari undang-undang desa ya. Dan lanjut di Perbuk sekarang. Di Perbuk nomor 19 tahun 2017. Di tata cara penjaringan ya, karena tadi perdanya itu perlu perubahan, otomatis di Perbuknya juga perlu ada perubahan. Di Perbuk tersebut ada poin-poin yang perlu diubah, yaitu ketentuan pasal 29 disesuaikan dengan ketentuan pasal 26 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 ya. Dan sesuai dengan surat Mendagri juga ya, itu sudah harus disesuaikan. Kemudian selain itu materi muatan peraturan bupati masih sesuai dengan peraturan, jadi yang lain-lain sudah tidak ada masalah, tinggal yang ketentuan pasal 29. Selanjutnya di Perbuk nomor 18 tahun 2018 tentang pengelolaan aset desa. Cukup banyak juga perubahan pasalnya yang kami rekomendasikan ya. Dan ditambah juga ada beberapa tambahan ya. Di antara pasal 32 dan pasal 33 disempurnakan bagian ke-1, yakni bagian ke-1 untuk proyek strategis nasional, dan disisipkan 11 pasal, yakni pasal 32 sampai dengan pasal 32K. Kemudian di antara pasal 33 dan pasal 34 disisipkan 3 pasal. Ini 33A, 33B, dan 33C. Untuk isi analisisnya apa, kita akan sampaikan kepada Kabak Hukum ya. Jadi biar tidak tambah ngantuk kalau kita sampaikan di sini, karena sangat normatif sekali. Kemudian yang ketiga adalah mengubah format keputusan kepala desa. Ya. Jadi ada beberapa perubahan ya. Ini dikaitkan dengan Permendagri ya, Permendagri nomor 1 tahun 2016 ya, tentang pengelolaan aset desa. Karena yang kalau di undang-undang perubahan undang-undang desa ini tidak mengatur tentang aset desa. Perubahannya. Nah, kemudian yang selanjutnya Perbuk nomor 1 tahun 2022 ya, tentang pedoman teknis pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Ada beberapa pasal yang perlu diubah ya. Di pasal 43 huruf L ya, mengenai persyaratan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan. Nah, ini perlu ada penyesuaian ya. Jadi terkait dengan tadi disampaikan perubahan masa jabatan kepala desa ya, sehingga perlu disesuaikan. Nah, kemudian pasal 44 ya, selama berkaitan dengan jabatan kepala desa 3 kali masa jabatan, karena berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun ya, terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan ada penambahan juga di antara pasal 43 dan pasal 44, satu pasal yaitu pasal 43A disesuaikan sebagaimana dimaksud pasal 34A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 ya. Jadi perlu ada penyesuaian juga ya di dalam di antara ada penambahan di antara pasal 43 dan 44. Karena ada hal baru yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Nah, terakhir untuk yang Perbuk nomor 1 tahun 2022, ini karena memang masih baru ya perbuknya, dan ini perubahannya tidak terlalu signifikan, sehingga di dalamnya itu sudah tidak ada yang perlu diubah dari peraturan itu. Tapi mengingat peraturan tersebut adalah perubahan ya, maka peraturan induknya itu harus diubah dulu ya, yang tadi di awal. Saya rasa itu Pak Putih. Oke, terima kasih Pak Rusdi. Cukup teknis ternyata. Dan banyak Pak. Iya. Itu baru PPT soalnya wordnya banyak. Oh iya. Nah. Iya, terima kasih Pak Rusdi. Tadi seperti perkiraan awal, karena memang cukup banyak. Ini saya khawatirnya cuma kami aja yang paham yang disampaikan Pak Uda tadi. Tapi paling enggak, ini kami sudah cukup lengkap ya. Terima kasih Pak Uda. Cukup lengkap rekomendasinya dari 7 peraturan itu tadi, 7 peraturan yang disampaikan Pak Uda tadi. Jadi Perda
4 perda mulai dengan Perda 12 2015 tentang pengangkatan pemberhentian kepala desa, terus ada Perda 2 2016 tentang pengangkatan pemberhentian perangkat desa, Perda SO-nya pemerintahan desa juga tadi sudah dibahas juga, Perda BPD, selanjutnya ada Perbuk pelaksanaan Perda penjaringan pengangkatan pemberhentian perangkat desa, dan Perbuk tentang pemilihan pengangkatan pemberhentian kepala desa, itu juga tadi sudah dibahas, plus sama pengelolaan aset desa. Nah, ini sebenarnya masukan buat kami teknis ke bagian hukum ya. Tapi nanti barangkali ada yang kita diskusikan, karena saya paham bahwa ini pasti bakalan banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya. Apa yang jadi kendala, barangkali kendala di pelaksanaan pemerintahan di desa. Kami mohon barangkali ada pertanyaan atau masukan atau seperti apa, monggo disampaikan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Saiful Syiri selaku Komisi 1 di DPRD Kabupaten Gresik, Mas Pram dalam ini sebagai Bapak Hukum, Dr. Huda dan Mas semuanya yang hadir di sini, kepala desa dan semuanya perangkat camat atau mungkin yang lain, tidak mengurangi rasa hormat saya tidak bisa nyebut satu-satu. Pertama, terima kasih sudah diundang untuk memberikan kajian. Nggak tahu ini barusan pertama kali apa sering kali Pak? Sering ya, barusan saya apa ini Pak cerita. Karena ada perubahan ya, terutama yang menjadi konsentrasi ya, termasuk ini teman-teman ini yang sama-sama berjuang Pak waktu itu di Jakarta Pak mungkin. Iya. Inikah saya Pak Henry dari APETNAS ya, karena diundang dari APETNAS, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional di Kabupaten Gresik, kebetulan di sini. Kami ingin memberikan rekomendasi sekaligus usulan Mas Pram kepada pemerintahan Kabupaten Gresik nantinya, karena sebagai pemerintahan kan nantinya mungkin akan bermusyawarah atau mungkin rapat dengan teman-teman di DPRD terkait ada dua ini Pak, satu untuk kajian dan evaluasi, satunya umum, satunya khusus. Ini kita konsentrasi karena saya dari BPD, mungkin saya dulu kan terkait dengan peraturan Perda nomor 12 tahun 2018 tentang BPD. Ya yang jelas itu sudah disebutkan di sana terkait dengan tunjangan, nanti mungkin akan saya sampaikan secara tertulis ini Pak, ya untuk teman-teman BPD Kabupaten Gresik. Karena terus terang aja kemarin tanggal 456 itu kami diundang di Gresik oleh Dirjen Bina Desa terkait pembahasan untuk ini peraturan pemerintahnya gitu. Yang kedua terkait dengan sebuah pengayoman lembaga institusi ketika fungsi BPD itu dikerdilkan, dimatikan atau dininabobokan, ini perlu ada teknis ya. Nggak tahu nanti diatur bagaimana, ini sekedar rekomendasi dan usulan dari kami. Selanjutnya peraturan Bupati Gresik nomor 19 tentang tata cara penjaringan dan penyaringan itu memang agak teknis Pak. Dibutuhkan sebuah pedoman teknis dalam tahapan penyaringan, penyusunan yang dilakukan oleh instansi yang netral, yang tidak ada hubungannya dengan Pemda maupun Pemdes. Diharapkan adanya objektivitas dan transparansi, terhindar dengan adanya resistensi dan kebocoran soal dan jawaban yang berujung pada teman-teman kasus suap atau suap menyangkut. Misalnya kerjasama dengan teman-teman di BKD Provinsi Jawa Timur, itu hal yang pernah saya lakukan di tempat desa kami Pak. Ternyata harganya juga sangat murah Pak, 250.000 per satuan itu Pak, satu peserta Pak. Dan itu bisa di live itu termasuk juga hasilnya itu bisa
dilihat semua orang bagi objektivitas dan keramatan bisa tercapai. Terkait dengan peraturan Bupati Gresik nomor 18 tentang pengelolaan aset desa, kami perlu diterapkan adanya asas mutatis dan mutandis guna menghindari agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab yang tidak kita inginkan bersama. Mungkin itu konsepnya Pak ya, secara umum. Kalau secara umum Pak, terus terang aja implementasi di lapangan peraturan-peraturan di daerah, mohon agar tidak berlama-lama segera diikuti dengan regulasi yang dikeluarkan oleh peraturan Bupati. Yang kedua Pak, ini kita tahu bahwa ini harus sinkron, harus inline antara RPJM nasional, RPJM provinsi atau mungkin RJMD dengan RPJM Des. Memang kita harus sinkron Pak, dari atas ke bawah atau atas ke bawah. Cuman mohon dengan ini kami diberikan ruang inovasi Pak, ruang inovasi terhadap desa, sehingga kami bisa membuat suatu terobosan untuk pembangunan desa, untuk kemajuan desa yang mana ini tidak bertentangan dengan RPJM daerah. Artinya itu diberikan kami ruang inovasi. Nah, itu melalui dengan petunjuk pedoman teknis dan lain sebagainya. Monggo. Itu hanya teknis saja. Nah, ini yang perlu, karena kami di desa belum tentu juga mungkin yang bersalamin supra desa bisa link and match dengan program yang ada di desa kami. Karena kita ketahui ada bawahnya undang-undang tentang kewenangan desa dan lain sebagainya. Kiranya itu dari saya, mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry. Ini masukan ya Pak ini Pak? Usulan sekaligus rekomendasi karena Siap. nanti ada angka yang nggak mungkin saya sampaikan. Nanti saya serahkan secara tertulis ini Mas. Siap Pak Henry. Jadi terkait yang itu tadi. Jadi Pak Henry sudah sampaikan bahwa yang pasti tadi karena datang atas nama Apepnas ya, otomatis yang disampaikan Pak Henry tadi pada BPD ya. Terus harapannya ada transparansi pada saat pemilihan penjaringan ya, penjaringannya itu ya, yang mungkin bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel dan akuntabel gitu ya Pak, biar pelaksanaan di penjaringannya biar bisa lebih baik, dan itu sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar ya. Mas Adi boleh dicatat juga loh. Direkam bareng. Iya. Terus tadi, nah ini yang mungkin bisa diberikan komentar oleh narasumber kita. Jangan terlalu lama peraturannya. Ini yang kami agak bingung ini. Sebenarnya mau tak tanyakan juga, cuman mumpung ada Pak Henry yang nanya, jangan terlalu lama peraturan pelaksananya. Setelah undang-undangnya muncul, ayo cepat dibikin perdanya, perbuknya gitu ya Pak. Mungkin kami butuh masukan terkait hal ini, karena memang secara undang-undang kalau yang di aset desa kayaknya bisa langsung eksekusi perubahan perbuknya. Tapi khusus untuk yang implementasi regulasi di Kabupaten Gresik, perda-perda yang di Kabupaten Gresik, yang itu harus berubah karena undang-undangnya. Padahal di undang-undang itu ada kalimat bahwa secara teknis nanti ada petunjuk lebih lanjut dengan PP. Nah ini mungkin yang barangkali nanti bisa kami diberikan petunjuk Pak Rusdi atau Pak Uda. Terus tadi yang inovasi yang jangan diberikan ruang inovasi gitu. Ada perbu yang kemarin sudah muncul tentang
apa ya, peningkatan kapasitas BPD sebenarnya. Sudah muncul skemanya, cukup bagus terbuknya, nanti barangkali Pak Andrew bisa akses. Itu ada pergub peningkatan kapasitas BPD Pak, sudah ada itu, sudah ditetapkan dan itu usulan dari PMD. Bagus Pak perbuknya, skemanya bagus, sudah ditetapkan. Mungkin satu itu dulu ya Pak Kadis, habis ini ya, setelah Pak Rusli jawab itu dulu yang peraturan pelaksana. Baik Pak, memang kita sama-sama sedang menunggu juknis dalam bentuk PP. Makanya juknis yang saya maksud itu adalah peraturan pelaksanaan dari undang-undang, karena memang ada beberapa amanat dari undang-undang itu yang harus ada peraturan pemerintahnya. Misalnya terkait dengan tunjangan purna tugas, kemudian terkait dengan apabila ada satu calon kepala desa, kemudian ada banyak terkait dengan dana konservasi. Jadi kami identifikasi 6 atau 7 amanat yang kita tunggu, termasuk juga terkait dengan perangkat desa. Ini kita menunggu PP-nya untuk disahkan. Nah, takutnya keburu kita sudah mengubah perdanya, misalnya tahu-tahu nanti PP-nya bunyi lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika ada permasalahan yang terkait dengan itu, bukan berarti undang-undangnya tidak berlaku tetap. Jadi banyak hal yang kita sudah laksanakan, belum ada PP-nya, tapi kita sudah bisa laksanakan. Cuma kalau kita bentuk dalam regulasi, ini yang nanti akan kebentur ketika PP-nya baru keluar. Itu Pak Pram, memang kita harus menunggu. Ya, jadi begitu ya. Kalau kita disuruh cepat, kami maunya cepat Pak. Cuman memang ada beberapa regulasi yang kita harus nunggu peraturan teknisnya, PP-nya gitu. Ada, kalau dari materi yang disampaikan tadi 7 regulasi tadi, perkiraan saya untuk yang mengelola aset desa tidak ada masalah, kita bisa lakukan eksekusi untuk yang Pergub 18 2018. Untuk yang lain mungkin ada yang harus nunggu gitu Pak. Saya tambahkan Mas Pak, terkait dengan perda kemarin, perda BPD 2018 nih, pergubnya barusan keluar nih kemarin tahun 2024. Artinya jeda itu hanya 6 bulan Pak, kesana itu baru disusul Pak. Itu mungkin yang contoh konkret yang ada 7. Ketika di luar 7 itu mungkin Pak Saiku Busiri yang lebih banyak membuat produk ini, yang banyak membuat program sehingga implementasi di lapangan perbuknya ini bisa nyambung. Karena terus terang perda mungkin nggak seberapa loh Pak ya, masih di awang-awang ya. Kalau sudah perbuk kan sudah masalah teknis dan pelaksanaan apa segala macam. Harapan saya itu mungkin antara dari teman-teman dewan dengan teman-teman di pemerintahan bisa itu apa yang belum banyak ini yang perlu ingin saya dorong untuk segera bisa. Mungkin itu contoh aja. Kalau 7 itu perda termasuk di BPD, kebetulan saya BPD-nya itu aja dari 2014 sampai 2024. Kiranya begitu Mas Pram. Mas. Yeah. Terima kasih Pak Hendri Mas Pram. Selanjutnya mau ya Pak. Bentar Pak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Pram, Pak Haji Saiku Busiri, Pak Doktor, dan Pak Budi dan Pak Rusti, dan teman-teman undangan yang berbahagia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya ada beberapa kelemahan kita Pak, ketika kita membahas regulasi itu seakan-akan diburu-buru waktu, ketika rapat juga hanya cepat-cepat selesai, sehingga untuk mengkaji pasal per pasal itu kita tidak menemukan yang baik itu kayak apa. Ini ambilkan contoh Pak, ini saya punya pengalaman ketika diundang DPR membahas masalah pengangkatan perangkat terkait dusun. Kami di asosiasi sudah mengusulkan bahwa pemilihan kepala dusun, kenapa DPRD itu mencoba untuk menarik permasalahan itu di tingkat paling lapisan paling bawah wilayah, yaitu di dusun. Karena persyaratan dusun kemarin itu, saya nggak tahu ini sudah disahkan apa enggak. Itu perasaan saya ini sudah hampir
1,5 tahun ketika kita bahas itu. Waktu difinalisasi nggak salah Pak, itu saya lupa itu Pak. Kepala dusun itu diaturannya tidak mengenal kemudian persyaratan pencalonan dusun, kepala dusun itu harus minta persetujuan masyarakat di wilayah tersebut. Tapi sama DPR dengan waktu itu profesor siapa itu, kemudian ini nggak apa-apa, boleh. Saya itu hanya miripnya begini loh Pak. Cukuplah pemilihan itu di tingkat kepala desa gesekannya. Jangan kemudian dibawa ranah-ranah ke wilayah dusun. Dan ini usulan kita di teman-teman kepala desa itu nggak ditanggapi, dianggap bahwa kepala dusun itu yang sekarang jadi dianggap itu tidak kapabel, tidak mewakili wilayahnya. Padahal aturannya di atasnya itu tidak mengatur itu. Posisinya perangkat desa itu sama antara kepala seksi, antara KAUR dan kepala dusun, sama perlakuannya. Tapi sama perda kemarin mencoba diberikan aturan sendiri. Nah ini saya nggak tahu kajiannya kemarin itu kayak apa. Saya juga bingung alasannya karena banyak kepala dusun di desa-desa itu, di wilayah itu tidak mengenal wilayahnya. Makanya ini saya berharap Pak, itu jangan sampai peristiwa itu terjadi kembali. Saya nggak tahu itu sudah disahkan apa belum karena sudah lama. Karena saya dengar ini masih belum ada edaran di kita ini. Apakah ini memang sudah disahkan apa belum? Iya. Nah, itu nggak gelut ah, ngono. Aku dukung Gono, aku dukung gini. Ini saya nggak tahu pola pikirnya kemarin itu kenapa, saya juga nggak paham itu. itu Pak yang pertama. Yang kedua Pak, ini terkait hari ini ada kajian dan evaluasi itu beberapa perda dan pergub termasuk urusan dengan kepentingan desa ini. Kepentingan desa itu di review itu ada 3 hal ya, termasuk pemilihan kepala desa, perangkat dan BPD. Kalau kemudian kita ini mengkaji ya, terkait dengan pilkades misal, maka lahirnya undang-undang itu masih kemudian memunculkan persoalan ketika PP-nya itu tidak lahir. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dr. Budi tadi, bahwa pencalon kepala desa itu kalau calonnya itu satu, maka harus diambil dengan musyawarah mufakat. Pertanyaannya kemudian muncul, ketika tidak ada terjadi musyawarah mufakat, apa kemudian dibatalkan? Nah, kami itu berharap ketika calon satu ya sudah musyawarah penetapan saja sebenarnya. Musyawarah mufakat penetapan karena calonnya satu. Tapi ketika masih dikasih ruang musyawarah mufakat, bagaimana kalau tidak mufakat Pak? Itu kan menjadi problem juga kalau tidak mufakat. Nah kami di teman-teman kepala desa sudah niatnya itu ketika calon satu berarti dianggap sudah dikendaki masyarakat. Nomor 2 biar agensi anggaran ya sudah kita tetapkan saja. Kemudian nomor 3 biar tidak terjadi eskalasi politik di desa itu semakin tinggi ya sudah kita tetapkan saja. Itu kemarin usulan kami ketika perubahan undang-undang desa itu. Nah, PP-nya sudah beredar, tapi masih bukan PP-nya, masih rancangan PP-nya sudah beredar. Tapi apakah nanti isinya seperti itu kita tidak memahami Pak. Nah, pertanyaannya Pak Pram, 2025 ini ada sekitar 21 desa, antara 19 sampai 21 desa yang sekarang kosong. Seharusnya pelaksanaannya itu harus sudah dilaksanakan di bulan Februari kayak tahun kemarin Februari. Nah ini gimana untuk menyikapi itu? Apakah kemudian kita cukup pakai perda atau perbuk yang lama, tapi yang aturan terbaru kita pakai undang-undang desa, ataukah kita menunggu PP-nya keluar kemudian melakukan perubahan perda dan perbuk? Ini juga harus kemudian nanti dari PMD cepat ngambil keputusan Pak. Jangan kemudian dibiarkan desa 19 atau sampai 21 desa itu nanti lama tidak melaksanakan pilkades gara-gara karena masih menunggu PP. Sudah berapa lama Pak? Tersebut sudah 2003 ya, 2003. Sudah lama. Nah, kalau kemudian nanti moratorium pemilihan pilkades yang dicabut
karena sudah dicabut karena ada pileg dan pilpres, maka Desember itu saya pikir sudah selesai. Maka kewajiban dari Pemkab itu di bulan Januari, Februari harus kemudian sudah melaksanakan tahapan pilkades. Pertanyaannya anggarannya di anggaran ya, bukan bukan semua ya. Itu terkait pilkades. Ada beberapa hal memang di undang-undang desa itu perlu juga banyak kajian-kajian Pak sebenarnya. Banyak sekali itu terkait itu. Apalagi kemudian cara kita memahami pasal perubahan undang-undang desa di pasal 118 itu yang 2 periode itu bisa mencalonkan kembali. Kalau kita tarik pada pasal 39 itu kan tidak nyambung sebenarnya. Tapi pasal peralihan itu pasal kompromi kemarin kita waktu di DPR. Pasal kompromi waktu itu. Nah, kemudian lahirnya undang-undang desa itu terkait dengan masa jabatan 2 periode ke 3 periode itu. Apakah 2 periode yang sudah terputus renggangnya tidak menjadi kasus bisa mencalonkan lagi apa tidak? Apakah itu berlaku yang sekarang sudah 2 periode, kemudian karena lahirnya undang-undang bisa melanjutkan langsung ke 3 periode? Ini juga sebenarnya menunggu PP-nya itu Pak, pemahaman terkait itu ya sebenarnya ya. Karena apa? Saya yakin itu akan menjadi polemik. Lah, semangat kemarin itu sebenarnya 2 periode karena dianggap ketika menjadi 8 yang 2 periode ketika tidak dikasih itu rugi karena tahunnya. Akhirnya lah muncul kemudian kompromi itu sebenarnya kemarin itu. Saya nggak tahu nanti regulasinya itu kayak apa lagi diatur. Nah, karena apa? Saya khawatir besok ada pencalonan. Loh saya kan masih 2 periode tapi sudah nggak jabat lagi. Mau mencalonkan ke 3 periode. Apakah masuk wilayah itu? Regulasi itu masuk menyatukan itu ini kan juga harus kita pikirkan. Termasuk itu. Yang kedua Pak, ketiga terkait dengan pengangkatan perangkat. Kalau pengangkatan perangkat jujur di Undang-Undang Desa itu kita akan dikebiri. Karena dulu kemarin itu saya tahu teman-teman dari perangkat itu juga masukkan beberapa usulan. Karena dianggap regulasi yang kemarin itu ketika pengangkatan dan pemberhentian perangkat itu menjadi kewenangan kepala desa, dianggap itu kepala desa otoritarian. Dianggap ya. Padahal saya mengerti nanti ketika ruang itu semakin banyak, itu Pak Samen. Ketika sebelum lahirnya Undang-Undang Desa 2014, ketika pengangkatan perangkat di gedung sini, siapa yang bermain? Ayo jujur-jujur aja Pak. Oknum Dewan bermain, oknum pemerintahan bermain, semuanya bermain. Saya saksinya kok Pak. Saya saksinya. Pertanyaannya, kepala desa sing nggawe SK tapi kok liyane sing bermain? Loh itu loh Pak pertanyaannya. Lah sekarang di aturan Undang-Undang Desa itu ketika mau pemberhentian dan pengangkatan perangkat, akhirnya bahasanya itu minta persetujuan Mbak Bupati. Yang kemarin itu hanya rekomendasi. Bahasa rekomendasi tidak boleh rekomendasi menolak. Sekarang ada persetujuan Bupati. Pemanahan persetujuan itu ketika Pak Bupati tidak melakukan persetujuan apa melanggar undang-undang itu, ini juga harus. Karena apa? Ketika semakin ditarik ke atas, semakin kepentingan politik yang ada, Pak. Apapun itu semakin ruangnya banyak, nggak ono Itu serumus. Semakin ruangnya banyak, nggak ada. Ini pengalaman kita, mungkin teman-teman perangkat, bukan kita kan nggak setuju terkait itu ya. Memang banyak kemudian ada masalah yang sempat kita disampaikan oleh Pak Ketua BPD terkait pengangkatan perangkat. Yang nanti ini ketika ini kemudian banyak yang kemudian jual apa ya menurutku ya transaksional. Wis Pak zaman ini Indonesia apa sih nggak transaksional? Saya percaya ketika besok dikasih ruang yang lebih tinggi lagi, itu pengalaman saya sebelum lahirnya Undang-Undang Desa. Oknum DPR main, pemerintah main, kepala desa main, camat main, karena ruangnya banyak. Sehingga soal PMD semisal nanti terus ditelepon di mana, ya kayak sebut Pak yang ditelepon. Sama ketika itu ruangnya seperti itu. Lah, pertanyaannya, desa ini loh seakan-akan itu dijadikan oleh pemerintah itu kelinci percobaan sebenarnya. Semua itu disuruh transparansi. Semuanya, padahal sing dhuwur kok ora transparansi, Pak.
Kalau kita bicara jujur, sekarang kurang apa desa kemudian disuruh mempertanggungjawabkan dana desa? Sudah pasang baliho, ya wis disampaikan ini, semua jelas kan. Tapi camat kenapa tidak? Wong bodoh-bodoh nggangkane negara. Mungkin dipasang kok, dengan ini ngarepe. Kalau sama-sama kemudian kita harus adil. Tapi sekarang tidak. Kemarin apalagi DPR kemarin yang mengatakan bahwa dana desa banyak dikorupsi oleh kepala desa dan perangkat desa. Sekarang pertanyaannya, jumlah desa itu sekitar 74.000. Kemudian persentase kena masalah itu 1%. Itu kan wajar sih Pak. Dalam hal tak masih dianggap. Kemudian polanya nanti dana desa ditarik. Saya syukur, saya berbagi, alhamdulillah dana desa ditarik. Karena dana desa, ketika ada dana desa itu kemandirian teman-teman kepala desa itu tidak ada Pak. Ketika politik yo, ayo wangi aku yo. Kiri, kalau sopo-sopo yang begini, kalau sopo-sopo ini Jadi itu Pak ya, beberapa hal yang ini yang beberapa yang ingin saya sampaikan itu terkait hal-hal seperti itu. Saya mohon lah Pak Pram, ketika nanti muncul rancangan perda atau perbuk yang itu urusannya desa, mohon benar-benar itu kami diajak diskusi. Dan kami berharap DPRD juga ketika diskusi dengan teman-teman kepala desa, kalau memang itu dipikir ini lebih manfaatnya lebih, dia harus menerima pendapat lah. Seperti usulan kami di masalah dusun kemarin. Bukan kok kami ini, loh kayaknya nasional musyawarah. Kalau pendapat nggak diterima ya jangan nesu. Nah ini, karena kemarin saya tahu situasi waktu rapat kemarin itu, kok gini pola pikirnya DPR ya. Karena apa? Jujur Pak, saya selalu kata tidak pengen wilayah kami urusan wilayah kecil gara-gara pemilihan. Akhirnya antar tetangga ini saling curiga-mencurigai. Cukuplah terakhir pilihan itu di pemerintahan, di kepala desa. Makanya dulu perangkat itu pilihan, sekarang saya dirubah. Ya mas, makanya biar tidak ada pilihan-pilihan yang lain. Karena semakin terjadi pilihan-pilihan di desa itu bukan semakin baik Pak, semakin akan melahirkan gesekan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yatim. Saya tadi agak kaget Pak Yatim pas ngomong. Saya mohon lah Pak Pram, tak kirain mohon untuk dimatiin dulu kameranya. Enggak. Ternyata mohon untuk diajak diskusi. Padahal Pak Yatim kalau kita nyusun perpu itu saya undang terus loh. Gitu Pak Yatim. Itu saya undang terus loh. ruang RW ini sing terakhir itu. RW Pak. Iya, kemarinnya juga kami undang juga. Jadi kami selalu ngajak, Terima kasih Pak Yatim, Ketua KD yang sangat memahami perkembangan kebijakan regulasi, sudah diberikan informasi dari zaman-zaman dulu ya, apa yang sudah perkembangan kebijakan sebenarnya. Pada saat itu perdanya bunyi seperti ini, kenapa waktu itu kenapa kok sampai berbunyi seperti itu? Ternyata Pak Yatim sangat hafal ya. Karena memang udah lama ya Pak. Udah lama banget. Oke. Satu informasi yang mungkin bisa kami berikan untuk yang perubahan perda perangkat Pak ya, perubahan perda perangkat itu salah satu perda dari 7 perda kami yang belum turun fasilitasi Pak Rusdi. Jadi kami punya provinsi itu ada tanggungan perda Kabupaten Gresik jumlahnya 7 belum 6 terakhir 6 yang belum turun hasil fasilitasi, termasuk yang ini perubahan perangkat desa itu. Nah kami sebenarnya sudah komunikasi dengan provinsi bilang Mas Pram, karena muncul undang-undang baru itu kami harus mereview lagi apa perda perubahan yang perangkat desa kemarin itu harus disesuaikan dengan undang-undang yang baru padahal PP-nya juga udah belum turun gitu. Kemarin udah, jadi perda itu belum keluar Pak, memang belum keluar. Sudah dibahas, sudah cukup lama ya, 1,5 tahun memang lama, di provinsi juga lama Pak.
belum turun, dan kabar terakhir infonya memang seperti itu karena muncul undang-undang baru. Kami nanti minta tanggapan secara umum dari Pak Rusdi, Pak, dari Pak Rusdi secara umum terhadap masukan Pak Hatim. Satu mungkin yang barangkali bisa berikan komentar Pak Saiku terkait tadi itu yang pada saat menyusun ya ada beberapa kelemahan versinya Pak Hatim itu, kita terlalu diberi waktu gitu ya pada saat menyusun perda ya. Kalau perpu sebenarnya enggak, kita cukup panjang. Kalau perpu pasti ada sesi internal, ada sesi sama perangkat daerah, ada sesi semuanya di beberapa perangkat daerah. Kita sudah saluran-saluran itu sudah kami lakukan. Tapi barangkali Pak Saiku bisa memberikan informasi ke kita sebenarnya skema di DPRD itu seperti apa, pembahasan harusnya seperti apa di sana, itu modelnya kayak apa. Mau Pak Saiku disampaikan. Baik, terima kasih Pak Yatim. Saya punya catatan agak banyak. Mekanisme yang dilaksanakan teman-teman di DPR ini memang terkait dengan masa sidang, bahwa masa sidang harus menyelesaikan sekian perda, itu memang ada target-targetnya. Sehingga walaupun saya seringkali mengatakan bahwa dari tahun ke tahun itu harusnya ada evaluasi tentang kualitas perda, bukan hanya kuantitasnya. Beberapa ketua DPR membanggakan kuantitas, tapi saya selalu menyanggah bahwa sebetulnya yang harus kita perhitungkan adalah kualitas perdanya, karena kualitas itu dihitung seberapa jauh perda itu bisa terlaksana, seberapa lama, karena harus benar-benar bisa berkelanjutan. Ada beberapa perda yang terbatasi oleh aturannya sendiri, sehingga setiap ada perubahan itu tidak antisipatif. Padahal perda itu harus antisipatif, sehingga ketika ada perubahan-perubahan itu dia sudah bisa sinkron dengan perubahan-perubahan, baik perubahan sosial di masyarakat maupun perubahan-perubahan legalitas yang ada di atasnya. Itu seringkali saya sampaikan. Bahkan pemahaman teman-teman terkait dengan kebutuhan hukum dan kekosongan hukum itu selalu saya sampaikan. Yang pertama harus kita selesaikan adalah kebutuhan hukum, bukan hanya kekosongan hukum. Ya, jadi ketika kebutuhan hukum terpenuhi, sama dengan ini, saya menganggap bahwa perubahan-perubahan peraturan tentang desa ini sebagai bagian dari kebutuhan hukum, tidak hanya kekosongan hukum. Memang beberapa saya amati teman-teman ketika mereka disodori, silakan komisi menyampaikan usulan perdanya, gampang, mereka susah mikir seperti apa. Padahal harusnya yang dipikir adalah kebutuhan hukum, apa yang mesti dipenuhi, bukan hanya sekedar kekosongan hukum. Nah, karena itu saya berharap ke depan nanti, ini catatan saya untuk berkali-kali itu Pak. Saya sendiri sudah berkali-kali. Tapi ya non sewu Pak, saya bisa katakan. Jadi kan bisa tahu lah yang di DPRD Gresik yang bisa diajak bicara tentang hukum itu berapa sih? Lalu saya tidak menafikan teman-teman saya. Saya kalau kampanye itu ngomong, DPR yang ngomong Pak, saya sampaikan DPR. Makanya milihnya sekarang jangan saya bilang gitu. Milih orang yang baik, jangan milih orang yang ngasih. Saya bilang gitu. Ya nggak benar. Ya dan saya Pak, ketika rapat begini sudah ditinggal Pak. Ditinggal, berapa orang sih yang ikut ngomong ditinggal? Alasannya habis sama Pak Saiku, malah ditinggal. Tawaran bayarannya podo, cuma melayu kan. Nah ini nah ya ini saya jadi saya berkali-kali menyampaikan ini, menyuarakan tidak habis-habisnya bahwa memang harus serius. Saya seringkali malah menunda keputusan-keputusan akhir justru karena persoalan-persoalan ini harus ditulis rigid Pak. Ya, sama dengan ketika menetapkan ada namanya retribusi tenaga kerja asing, perpanjangan izin tenaga kerja asing. Itu dari PP-nya
muncul nilai 100 dolar. Ya itu sudah, itu yang ada ditaruh di perda. Pertanyaan saya, di BPKAD punya rekening dolar enggak? Enggak punya, bagaimana mensinkronkan aturan ini kalau rekening dolar enggak punya? Karena perdanya menulis harus dibayar dalam dolar. BPKAD enggak punya dolar. Maka saya harus tambahkan pasalnya, dibayar dalam valuta rupiah dengan nilai kurs yang berlaku saat itu baru clear. Nah, hal-hal semacam ini yang seringkali teman-teman itu tidak cukup detail untuk memaknai dampak hukum dari perda yang dibikin, Pak. Jadi saya juga mohon maaf, Pak, ya, karena teman saya tidak banyak. Seringkali kalau mikir itu sendirian, bahkan jenengan tahu ketika saya membahas perda pemajuan kebudayaan, Pak, itu saya sendirian dengan tim ahli, sendirian, Pak. Karena saya teman-teman yang lain tidak punya latar belakang kebudayaan. Yang agak nyeni kan saya, Pak. Nah ini yang seringkali ketiban campur seperti itu. Jadi insya Allah tetap catatan ini akan saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita tidak bisa terburu-buru, Pak, karena setiap kalimat-kalimat yang kita telurkan di dalam perda itu dampaknya sebetulnya luar biasa, sehingga harus betul-betul dicermati bahwa redaksi yang dimunculkan itu harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum yang ingin kita capai. Ya, persoalannya ya ini yang bisa bicara dengan bahasa hukum saja susah dari teman ini. Ya, jadi saya mohon maaf, Pak, tapi mudah-mudahan ke depan akan kita lakukan koreksi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Saiful. Itu Pak Jatim, sepemahaman kami, sepengetahuan kami di bagian hukum, hari ini sedang menyusun tatib, Pak. Ya, hari ini sedang menyusun tatib sebenarnya. Hari-hari ini sedang menyusun tatib baru di BRD itu. Mungkin skema penyusunan atau pas pembahasan perda mungkin bisa didetailkan di itu, Pak, yang mungkin itu masukan bagus, harus dibawa ke sana, itu masukan yang banyak, Pak. Lagi nyusun tatib memang, Pak, di BRD. Iya, terima kasih Pak. Saya lupa Pak Rusdi, komentar. Ya, kita aja Pak Pram. Ini Pak Yatim udah merubah ini ya, style sekarang ya. Biasanya pakai pelakon ya. Apa mau nyapres atau gimana? Karena syuting. Tidak mengubah style saya. Kelihatannya nggak mudah kayaknya. Oh ya, agak mudah gitu. Habis ini kayaknya nggak ada pulang gitu. Kita periode keberapa Pak Yatim ini? Terakhir, Pak. Terakhir ya. Memang sangat istiqomah ya di kepala desa. Saya sudah lama banget ya kenal dan ketemu dengan beliau. Sering kalau kita bahas masalah-masalah desa, masalah regulasi di bidang desa. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, karena begini, kepala desa itu salah satu jabatan publik dalam satuan pemerintahan yang paling rendah di Indonesia. Maksudnya dia satuan pemerintahan terendah, terkecil dari struktur pemerintahan. Presiden, dari kewilayahan gitu, presiden, gubernur, bupati, wali kota, desa. Jadi struktur pemerintahan terkecil kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah desa. Sehingga dia tidak sama dengan jabatan-jabatan publik lainnya, seperti misalnya kepala dinas atau jabatan. Jadi dia tuh kalau kita setarakan ya, dia adalah jabatan publik yang dipilih melalui konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat, sehingga memang di dalam pengisian jabatan ini memang perlu penguatan. Dia tidak cukup kuat hanya sekedar regulasinya itu bentuknya peraturan daerah atau peraturan menteri, maka dia harus dalam level undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah, seperti contoh misalnya, ini ada 19 sampai 21 kepala desa yang akan kosong. Lalu ketika nanti suatu waktu itu terjadi pemilihan kepala desa, atau pertanyaan pertama, sampai kapan dibiarkan kosong? Nah, kalau Bapak Ibu lihat bagaimana pemilihan kepala daerah serentak kita yang dibiarkan kosong dari masa jabatan 2022 itu, Bapak Ibu,
Ini dalam rangka pemilihan serentak itu 22, 23, 24, 2 tahunan lebih. Memang sengaja dibiarkan kosong untuk serentak. Karena memang ada jabatan politis yang dipilih berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, kita juga menunggu bagaimana terkait dengan penataan pengisian jabatan kepala desa ke depan ini. Yang di Gresik sampai 21 desa ini masih kosong dari 2023. 23, 24 baru 1 tahun. Ya, semoga nggak digenapkan jadi 2 tahun. Chaos ya. Satu. Yang kedua, bagaimana jika nanti ketika akan diadakan pemilihan kepala desa lalu calonnya 1. Nah, amanat di pasal 34A Undang-Undang Desa itu kan ada amanat di ayat terakhir itu diatur dengan peraturan pemerintah. Artinya nanti memang ada peraturan pemerintah tersendiri khusus untuk mengatur tentang pemilihan kepala desa yang memang calonnya 1. Bisa saja seperti yang Pak Yatim katakan tadi, ya udah langsung tetapkan musyawarah untuk mufakat. Lalu kalau tidak terjadi mufakat seperti apa? Bisa saja mungkin diperpanjang lagi dan seterusnya. Ini yang kita tunggu regulasinya. Kita memang menunggu regulasi ini karena memang amanat dari undang-undang. Saya kembalikan tadi seperti yang saya katakan di awal, tidak cukup kuat itu kalau hanya dengan perda. Tidak cukup kuat hanya sekedar peraturan menteri. Makanya undang-undang mengamanatkan itu dalam peraturan pemerintah. Nah, ini yang kalau RPP-nya sudah keluar kemarin kan sudah kita bisa telisik-telisik sebenarnya. Tapi semoga nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah keluar kebijakan terkait dengan pengisian kepala desa yang bagi desa-desa yang sedang kosong. Memang regulasi tentang desa ini Bapak Ibu sekalian itu tarik ulur. Karena sekali lagi, kalau dalam konteks ilmu pemerintahan dan ilmu politik, pemerintahan desa itu merupakan satuan pemerintahan terkecil dan sehingga secara subsidiaritas mestinya kewenangannya lebih besar. Karena begini, dalam konsep ilmu pemerintahan dan ilmu politik, satuan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, dengan masyarakat, dialah menjadi ujung tombak dan titik tumpu pengaduan warga atas keluhan-keluhan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Ketika ujung tombaknya itu ada pada satuan terkecil, maka mestinya urusan pemerintahan itu diserahkan kepada satuan terkecil. Jadi, tapi tetap harus mempertimbangkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, gitu ya. Dampak dari suatu urusan, kemudian cakupannya seperti apa. Ini dalam ilmu pemerintahan mestinya memang kewenangan desa itu lebih besar, lebih banyak. Kenapa? Karena memang tempat bertumbuhnya warga yang paling dekat dengan warga itu bukan Pak Bupati, bukan Pak BLT, tapi ya Pak Yatim dan kawan-kawan di desa itu kan. Ada warga yang sakit, ada warga yang urus keterangan tidak mampu, itu konsepnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika undang-undang desa ini berubah, ini kan tarik ulur. Teman-teman kan aspirasinya awalnya 9 tahun kan Pak ya? Tapi dikembalikan lagi ke Undang-Undang 579 pasal 7, yaitu 8 tahun. Tapi dengan rasio legis yang berbeda. Kalau di Undang-Undang 579 pasal 7 itu di penjelasannya rasio legisnya beda. Itu disebutkan jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh kepala desa sebelumnya, lalu belum selesai, lalu tiba-tiba udah ganti karena masa jabatan yang pendek. Karena konsep dulu itu seperti itu, tapi sekarang rasio legisnya berbeda kan. Jadi 9 tahun atau 8 tahun itu bukan karena terlalu cepatnya penggantian, tapi bagaimana kepemimpinan di desa itu bukan sekedar pimpinan yang sifatnya struktural atau formil, bukan, tapi lebih kepada karismatik. Bahwa kepemimpinan di desa itu lebih mengedepankan karisma, lebih mengedepankan pemimpin yang bukan hanya struktur tapi kultural. Nah, ini sehingga di dalam pasal 118 Undang-Undang 3/2024 itu sudah diakomodir. Kalau kan di dalam pasal 39-nya itu kan 2 kali itu kan. Nah, tapi menjadi problematik ketika pasal 118 itu kemudian membatasi lagi bagi yang sudah menjabat sebelum undang-undang ini 2 periode boleh 1 periode. Pertanyaannya, bagaimana jika kepala desa yang dulu terpilih dengan Undang-Undang 5/1979 2 periode? Saya tadi hitung-hitung, masih ada yang umurnya 60 tahun. Kalau awal kali terpilih dengan Undang-Undang 579 itu
itu umurnya 25. Paham ya Pak? Ya, Karena Undang-Undang 579 itu baru dicabut berdasarkan Undang-Undang 22/1999. Jadi kalau awal dia menjabat menggunakan Undang-Undang 579 umur 25, saat ini masih ada yang umur 61, 62. Lalu apakah boleh mencalonkan? Padahal ruhnya pembatasan 2 kali di pasal 39 itu adalah 16 tahun. Maksudnya itu. Karena kan progresif ke depan. Hukum itu kan ke depan. Jadi undang-undang ini maksudnya berlaku ke depan. Nah ini problematiknya di situ Pak Bram. Memang banyak hal Pak Yatim yang nanti kita bisa diskusikan. Tapi saya sepakat seperti yang dikatakan Pak Yatim, Pak Bram. Kalau terkait dengan evaluasi, kajian terkait dengan peraturan daerah maupun perbu tentang pemerintahan desa atau desa, memang harus lebih intens mengajak pelaku langsung, asosiasi kepala desa, asosiasi DPD, dengan waktu yang mungkin lama. Jadi kalau di tag aja ya kali lama, ya sehari semalam atau 2 hari, 3 malam, 2 malam ya. Oh naik Batu, tapi kalau Batu malah jalan-jalan tadi. Ya saya kira itu jawaban singkat dan Pak Bram saya mohon izin karena harus segera di provinsi Pak. Iya. Bapak dan Ibu mohon izin Pak Rusdi meninggalkan. Bapak udah sama Pak Bambang masih di sini. Oh seru. Sini. Cukup. Udah Pak Yatim udah banyak kali tadi nih. Enggak, Jadi DPP juga Pak, DPP terakhir. Saya dari perangkat desa. Pak Rusdi, mohon izin Pak Rusdi meninggalkan Pak dulu tidak apa-apa ya? Karena saya sebenarnya janji ke Pak Rusdi itu tidak sampai 2:30. Pak Rusdi itu mau ke provinsi. Sebentar aja Pak, saya juga usul bahwasanya Pak Rusdi harus tinggal sebenarnya dengarkan teman-teman perangkat juga biar ada kesamaan, keadilan dong. Iya. Iya. Adil. Oke. Lanjut. Cek bodoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmudi, Sekretaris Desa Leran. Pada tanggal 5 Juni tahun 2023, saya secara pribadi itu pernah mengirimkan masukan terhadap produk hukum daerah yang mengatur desa. Hasil telaah saya sendiri bahwa ada perda dan perbu Gresik itu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini ada banyak sekali Pak, bisa dicek di sekretariat DPRD, sekretariat daerah, itu sudah saya sampaikan. 1 bulan setelah saya mengajukan ini Pak, saya mencoba menguji undang-undang desa di MK di tanggal bulan Agustus 2024. Undang-undang 3-nya. Undang-undang nomor 6, yaitu pasal yang melarang perangkat desa menjadi pengurus partai politik, itu saya uji Pak. Nanti bisa dicek aja untuk perkaranya 76/PUU 2023. Itu saya sendiri Pak, ijenan nang MK, tapi online sidangnya. Nah, terkait dari undangan ini, saya itu sempat kaget juga dapat WA dari teman PPDI. Pak, sampean secara khusus ada perlu menghadirkan sekretaris desa Leran. Saya sempat ingat ini Pak, apa itu arsipnya ini. Makanya ini perlu saya sampaikan. Kan ada beberapa perbub dan perda yang akan diubah. Ini kan langsung kan. Kira-kira sarannya apa? Saran saya gini Pak, ketika nanti jenengan undangan seperti lagi, harapannya itu ada soft copy materi yang akan dibahas sehingga audien ini bisa memahami karepe dewan ini sing diubah itu pasal pundi. Ketika saya cek di JDI Gresik itu memang ada soft copy perubahan perangkat. Saya fokus ke perangkat dulu aja ya. Ada beberapa pasal sih yang saya tidak setuju. Benar yang disampaikan oleh Pak Kres tadi, ketika syarat khusus itu 20% harus ada tanda tangan masyarakat. Ketika jaringan kepala dusun itu saya nggak setuju sebenarnya. Itu justru menambah beban di P3D. Ujiannya kadang nggak lulus. Niku kalau di Leran itu pernah nggak lulus Pak, remedi semua. Kemudian masukan saya untuk
kejelasan hukum jam kerja perangkat desa, kepala desa, BPD. Sampai detik ini belum ada kejelasan hukum saat temene perangkat ini nyambut gawe jam piro. Makanya kita kok konco-konco perangkat ini jam piro sih perangkat si dorong jelas. Itu yang pertama. Jadi kami mohon perda atau perbuk yang membahas perangkat desa masukkan bab yang mengatur tentang jam kerja. Nomor 2, tentang seragam, Pak. Di Undang-Undang Desa yang terbaru itu perangkat desa bukanlah ASN, tapi sekarang seragam ASN. Pernah saya lihat sih di Undang-Undang KUHP, kalau ada yang bukan ASN kok nggak ASN, itu kena denda piro 5.000 pinten. Tapi masuk pidana, Pak. Tapi hukumannya ringan. Nah, kayak wong biasa nang seragam tentara kan ada hukumnya. Itu terkait jam kerja, seragam. Kemudian saya sangat setuju, Pak. Pemda itu memajukan tentang JDIH-nya. Itu salah satu keterbukaan informasi publik terkait produk hukum daerah. Nah, tadi malam Leran juga ya juara 1 keterbukaan informasi publik Provinsi Jawa Timur. Tadi malam. Iya, tadi malam. Tertinggi di Jawa Timur, Pak. Dapat nilai 98,7. Bisa panjenengan cek di desaleran.rck.go.id. Apa JDIH-nya? Keterbukaan informasi publik desa. Itu tadi seragam, jam kerja. Kemudian ini, Pak, ada yang lebih penting lagi, ada beberapa perda yang belum diundangkan. Jadi undang-undangnya sudah ada, undang-undang desanya sudah ada. Tapi ya, perlu ada perda di tingkat daerah itu tentang pengaturan yang pertama tentang tata ruang desa. Jadi desa itu berkewajiban membuat perdes tentang tata ruang desa, perdes tentang pungutan desa, perdes tentang SOTK. Tapi perdes itu harus dievaluasi oleh bupati. Nah, Pemda, PAD-nya banyaknya dari pajak dan retribusi. Kita harus fair-fairan aja. BUMN di daerah itu sebenarnya ke daerah berapa sih? Paling banyak bisa dicek di APBD kan retribusi sama pajak. Lah desa, aturan main pungutan desa. Dan pungutan desa itu adalah bagian dari pendapatan asli desa. Tapi belum ada kejelasan, Pak. Sehingga kami sendiri ketika mau kepingin membuat perdes pungutan desa yang dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, ya nggak berani, Pak, nggak ada cantolan di daerahnya. Adapun itu masih tahun lawas di Perda Provinsi Jawa Timur. Kemudian ini terakhir, Pak, terkait perangkat desa. Di SOTK itu tugas keagamaan itu bukan tugasnya Kesra, Pak. Tapi di Perda dan Perbuk keagamaan itu tugasnya Kesra. Padahal di Permendagri keagamaan itu adalah tugasnya kasih pelayanan. Bisa dicek, Pak. Lah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, karena Undang-Undang Pemerintah Daerah itu diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu Perda itu dilarang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bisa dicek aja, Pak. Lebih detailnya bisa dicek kembali di sekretariat, bisa lihat tulisan saya. Itu sudah ada usulan Perda dan Perbuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Mahmudi. Memang kami mengundang PBDG, memang secara khusus kami tadi kami sampaikan dari awal tadi itu undangan ini sebenarnya rekomendasi dari PMD. Jadi siapa aja yang diundang PMD. Cuman kami memang dihubungi sama Pak Mahmudi. Kami dihubungi memang pada saat kita ngomong masalah surat itu. Masa di pensiun. Jadi saya kemarin itu agak kesulitan nyari dokumennya jenengan. Saya udah terima sebenarnya, saya udah sempat terima.
dokumen yang jenengan kirimkan. Tapi ada satu staf kami yang pensiun, saya mau nyari dokumennya belum ketemu. Memang saya sempat komunikasi sama Abang Budi ya. Kita kemarin sempat ngobrol terkait banyak hal. Oke, tadi sebenarnya bukannya kami mau menghold itu Pak MD. Kami sih mohon izin barangkali Pak Rusdi bisa meninggalkan tempat dulu sebelum Pak. Tapi nggak apa-apa, monggo kita masuk sedikit ya. Untuk komentar yang Pak MD. Monggo. Ya, ini kita harus apresiasi nih. Sekdes ya Pak. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Pak Sekdes. Mau kuliah hukum nggak Pak? Ayo. Ayo kuliah hukum. Ini Pak Pram sudah masuk kuliah hukum. Iya. Nanti begitu program doktor kita sudah berizin tahun depan langsung kuliah lagi kan S3, Sekdes, doktor itu kan wah luar biasa. Oke. Alang-alang urai lah jadi gini Pak Pram, memang kalau jadi keterbukaan informasi publik nomor 1 ya. Terus Pak Pram ini memang inovatif, jadi IHA Gresik ini juga bagus ya. Nah saya juga informasikan Pak Pram, jadi IHA-nya Narotaman nomor 1 juga se-Jawa Timur Pak. Ya yang mulia. Baik Pak, nanti memang ada beberapa ketentuan yang memang harus kita tidak lanjuti. Memang ada materi muatan yang menurut Undang-Undang 6 2014 itu harus ditindaklanjuti dalam bentuk perdes. Seperti misalnya tata ruang, pungutan desa. Cuma memang kalau tata ruang ini ya nanti coba kita kaji kembali. Karena tata ruang itu berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang 27/2006 dan PP terbaru terakhir PP 21/2021 itu tata ruang itu hanya ada 2, rencana umum dan rencana rinci. Nah, rencana umum itu dalam bentuk RT/RW-N, RT/RW-P dan RT/RW-K. Sedangkan rencana rincinya itu adalah RDTR PZ. Jadi rencana detail tata ruang peraturan zonasi itu di tingkat kabupaten kota. Nah itu sudah petanya itu sudah 21/50, bahkan kalau kota itu 1/10.000. Nah ini, nanti kalau desa lebih didetailkan kembali. Tentu kan dia tidak boleh, karena ini kan sifatnya spasial. Jadi spasial itu kan satu kesatuan, nggak mungkin desa mengatur begini, kabupaten mengatur begitu kan. Nah ini memang mungkin nanti karena sekarang kan RDTR itu kan kewenangannya ada di bupati, peraturan bupati. RT/RW-nya masih ada di kabupaten. Nah nanti dia kedudukannya rencana tata ruang desa ini apakah bagian dari rencana rinci juga? Karena RDTR ini kan dia sudah 1/10.000. Apalagi kalau untuk kawasan-kawasan tertentu. Kalau nanti desa bisa jadi mungkin 1/5.000. Misal nih 1 banding berapa? Nah ini harus dikuatkan mestinya di perda RT/RW-nya. Jadi banyak hal menurut. Tapi tadi yang saran, yang kajiannya hasilnya jenengan Pak, nanti Pak Pram itu harus di follow up. Jadi sekdes-sekdes yang memiliki inovasi, pemikiran kritis yang luar biasa ini karena pelaku langsung ya Pak ya, di lapangan langsung kan gitu. Dan itu memang harus dipertimbangkan secara matang. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 3, kami mohon pamit untuk kembali ke Surabaya nih. Saya kira Pak Busiri juga harus ada agenda lain. Sementara itu ya Bapak dan Ibu semuanya, harapan kami setelah kegiatan ini, monggo silakan kalau kita mau sharing-sharing di bagian hukum, kami selalu terbuka. Saya juga ya sama beberapa rekan itu juga malam-malam gitu. Ya Mas, kayak gitu ya. Sedikit satu kali. Atau santai aja. saya itu nggak enak sebenarnya sama masa Pak Rusdi. Yang lama ya Pak? Ya, satu aja. Oke. Terima kasih Pak pimpinan. Terkait tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kepala desa dan perangkat desa dengan kajian atau evaluasi yang perda atau pergub, ini sebetulnya pertanyaan dari teman-teman perangkat dan kepala desa ini salah satu bagian perda yang terbaru Pak.
yang mana di situ ada yang poin-poinnya kaitannya dengan persyaratan umum dan khusus terkait dengan perangkat desa, yang mana itu warga desa atau yang bertempat tinggal harus bertempat tinggal di situ. Kemudian kedisiplinannya tadi ditanyakan jam kerja. Selama ini kami di Kabupaten di PMD itu sudah membuatkan surat edaran bupati yang mana kaitan dengan kedisiplinan perangkat desa, mulai jam kerja mulai jam berapa, pulang jam berapa, termasuk dengan seragam. Nah, kami mengharap untuk rancangan perda ini segera mungkin perlu ada pembaruan juga, mungkin ada review kembali terkait dengan masukan-masukan yang pada hari ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih Mas Haji. Sebenarnya kalau Mas Haji ini diomong di rumah juga bisa Pak. Tanggriya mawon cukup. Iya, terima kasih Mas Haji masukannya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kami, keterbatasan waktu utamanya Pak Ruki. Kami harus akhiri, tapi komunikasi kita tidak mungkin bisa putus. Banyak saluran-saluran yang kami sediakan di bagian hukum, baik itu mau website, mau nomor kontak WA bagian hukum sendiri, mau chat WA, chat booth yang AI juga ada. Nomor kontak saya tidak ganti-ganti. Monggo silahkan kami dihubungi. Kalau mau ngajak ngopi-ngopi di kantor juga saya nggak pernah nolak. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Kami harapkan dengan kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk pemerintah Kabupaten Gresik dan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Gresik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.